Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada hari ini, Kamis, 18 November 2021, sidang perkara dengan nomor 100/PUU Strip 19 Romawi (2021) akan segera dimulai. Sebelumnya akan dibacakan protokol persidangan dan tata tertib persidangan sebagai berikut. Protokol persidangan dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. 1. Persidangan Mahkamah Konstitusi diselenggarakan dalam situasi dan kondisi pandemi coronavirus disease atau COVID-19. Sehingga persidangan Mahkamah Konstitusi menerapkan protokol kesehatan terkait COVID-19. Antara lain, wajib memakai masker, sarung tangan, cek suhu tubuh, dan menjaga jarak atau physical distancing. Di samping itu, Mahkamah menerapkan pembatasan kehadiran di ruang sidang bagi para pihak paling banyak 2 orang. Selebihnya dapat mengikuti persidangan dengan menggunakan fasilitas sidang online atau media elektronik lainnya. Adapun kaidah persidangan lainnya dalam kerangka COVID-19 ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Melakukan penyemprotan cairan disinfektan terhadap seluruh sarana dan prasarana persidangan, meliputi tempat benda-benda yang berada di ruang sidang, ruang tunggu sidang, ruang perekaman sidang, toilet, handle pintu ruang sidang, dan terhadap seluruh perlengkapan yang berada di dalam ruang sidang 1 hari sebelum diselenggarakannya persidangan. 3. Mewajibkan para pihak hadir di gedung Mahkamah Konstitusi paling lambat 1,5 jam sebelum sidang dilaksanakan untuk melakukan tes swab antigen dan mendisinfeksikan berkas-berkas yang akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. 4. Mewajibkan setiap peserta persidangan meliputi majelis hakim dan para pihak seluruh petugas pendukung persidangan, juru sumpah, kru media, petugas perekam, dan petugas keamanan untuk membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang sidang atau ruang tunggu sidang, menggunakan masker dan sarung tangan, melakukan cek suhu tubuh, dan menjaga jarak atau physical distancing selama berlangsungnya persidangan. Terima kasih. Tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi secara offline dan daring. Pihak-pihak diwajibkan mematuhi tata tertib persidangan secara offline dan daring. 1. Para pihak, saksi ahli, dan atau pihak lain hadir sebelum persidangan dimulai. 2. Para pihak, saksi ahli, dan atau pihak lain mengenakan pakaian rapi dan sopan. 3. Advokat yang menjalankan tugas sebagai kuasa hukum wajib mengenakan toga. 4. Para pihak, saksi ahli, dan atau pihak lain bersikap tertib, tenang, dan sopan. 5. Para pihak, saksi ahli, dan atau pihak lain menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim dengan sikap berdiri apabila majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang. 6. Para pihak, saksi ahli, dan atau pihak lain memberi hormat kepada majelis hakim dengan sikap membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang sidang. 7. Larangan bagi para pihak, saksi ahli, dan atau pihak lain. A. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan. B. Makan, minum, dan merokok. C. Menggunakan topi, kacamata hitam, dan kaos oblong. D. Menghina para pihak, saksi ahli, pihak lain, dan atau pengunjung sidang. E. Memberikan dukungan, komentar, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi ahli, dan pihak lain. F. Berbuat atau bertingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim serta kewibawaan mahkamah. G. Memberikan ungkapan atau pernyataan berupa ancaman terhadap independensi hakim dan memutus perkara. 8. Para pihak, saksi ahli, dan atau pihak lain yang terlambat menghadiri persidangan jarak jauh tidak diperkenankan masuk ke ruang sidang secara daring atau online sebelum mendapatkan izin dari mahkamah. 9. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain yang akan memasuki atau meninggalkan ruang sidang secara daring atau online harus mendapatkan izin dari ketua sidang. 10. Kewajiban para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain. A. Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intra-internet. B. Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan atau media elektronik yang akan digunakan. C. Memastikan ruangan dan atau perangkat elektronik lainnya
berada dalam kondisi sunyi atau tanpa gangguan suara. D. Menggunakan latar sebagaimana layaknya ruang sidang. E. Memastikan tidak berada di dalam kendaraan atau di ruang terbuka. 11. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain yang akan menyampaikan pendapat dan atau tanggapannya terlebih dahulu meminta dan atau mendapat izin ketua sidang. 12. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh ketua sidang. Baik, hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sidang perkara pengujian undang-undang dengan nomor registrasi perkara 100-PUU-19 Romawi-2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam kebajikan. Baik para pihak, agenda persidangan pada siang ini adalah pemeriksaan berkas permohonan. Sebelumnya, dipersilakan untuk pemohon memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam konstitusi. Perkenalkanlah saya sendiri, NGD Fernando Perlindungan SH, LLM, dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum dari para pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sesuai dengan agenda persidangan pada hari ini, sidang panel di pemeriksaan berkas permohonan yang disampaikan, pemohon kepada mahkamah, kita akan mendengarkan penyampaian pokok-pokok permohonan oleh kuasa hukum pemohon yang nanti akan diberikan masukan dan nasihat oleh majelis hakim panel. Saudara kuasa hukum pemohon, silakan sampaikan pokok-pokok permohonan saudara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami para pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan terkait dengan perkara pengujian pasal 8 ayat 1 dan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun pokok-pokok permohonan dari para pemohon bahwa salah satu alasan pembentukan ADART partai politik karena hal tersebut merupakan perintah dari undang-undang. Ada banyak materi muatan dalam undang-undang partai politik yang aturan terperincinya didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam ADART. Sebagai contoh, pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Partai Politik berbunyi, kedaulatan partai politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART. Oleh karena fungsi dari ADART partai politik adalah menerjemahkan dan mengelaborasi lebih detail ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang. Sudah selayaknya untuk memperlakukan dan memposisikan ADART sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Kenneth Janda, seorang ilmuwan partai politik, kenamaan asal Amerika Serikat, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum kepartaian adalah peraturan hukum, baik yang ditetapkan oleh pemerintah atau external rules, maupun peraturan yang dibuat oleh partai politik, internal rules. Saudara pemohon, tidak perlu saudara bacakan secara keseluruhan berkas permohonan ini, karena masing-masing majelis telah memiliki berkas permohonan yang saudara sampaikan. Jadi, cukup sampaikan poin-poinnya saja, agar untuk menghemat waktu, dan nanti akan diberikan masukan oleh majelis hakim. Silakan, lanjutkan. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kami rasa cukup Yang Mulia, pokok-pokok permohonan dari kami. Terima kasih. Baik, saudara pemohon, saudara perhatikan dengan baik masukan dan nasihat yang akan diberikan oleh majelis hakim panel. Ada beberapa hal yang perlu saudara perhatikan dalam berkas permohonan yang saudara sampaikan kepada mahkamah ini.
Yang pertama, terkait dengan poin. Pertama, saudara kuasa hukum belum menjelaskan secara spesifik dan majelis hakim belum memahami urgensi mengapa pasal 28I ayat 2 dijadikan sebagai batu uji dalam permohonan ini. Silakan ditanggapi kuasa hukum pemohon. Terima kasih atas sarannya yang mulia. Namun izinkan kami untuk menjelaskan mengenai setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Memang pada dasarnya pemohon dirugikan atas perlakuan diskriminatif dari berlakunya ADART pada partai keluarga. Karena kami rasa atas pemecatan yang tidak berdasar ini, seharusnya para pemohon tetap menjadi kader dari partai keluarga dan seharusnya dapat mencalonkan diri dalam putusan tersebut. Itu mengapa kami menggunakan batu uji pasal 28I ayat 2. Demikian yang mulia. Terima kasih. Baik, kemudian dalam permohonan ini, saudara pemohon melampirkan tanda terima permohonan penyelesaian internal partai keluarga sebagai alat bukti. Apakah alat bukti yang saudara lampirkan dalam permohonan ini sudah pernah saudara ujikan ke Mahkamah Agung? Belum yang mulia. Apakah yang belum hanya itu, atau memang belum diajukan ke permohonan ke Mahkamah Agung? Belum semuanya yang mulia. Yang kedua, terkait dengan kewenangan mahkamah, majelis melihat di sini sudah cukup jelas karena memang perkara ini adalah perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Mahkamah Konstitusi, berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Saudara pemohon, saudara memunculkan pasal 8 ayat 1 dan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pasal yang diuji dan mengkaitkannya dengan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3 dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu uji, yaitu berkaitan dengan pasal 28I ayat 2 menyatakan setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Saya belum menangkap korelasi yang jelas antara pasal yang diuji dan pasal 28I ayat 2 itu sendiri. Saya sarankan pertajamkan lagi argumentasi saudara sehingga arti dari pasal 28I ayat 2 yang saudara maksudkan itu dapat menjadi lebih konkret. Baik, terima kasih atas saran yang mulia. Namun izinkan kami untuk menjelaskan mengenai salah satu batu uji yang kami gunakan di dalam konstitusi, yakni pasal 28D. Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terlanggarnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi diri para pemohon. Yang kami maksudkan dalam permohonan kami ini adalah ketika kehadiran pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon. Kami rasa demikian yang mulia. Terima kasih. Saudara pemohon, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang saudara lampirkan sebagai alat bukti di dalam permohonan ini, saya sarankan saudara lebih menjelaskan apa kerugian konstitusional pemohon. Baik, terima kasih yang mulia atas sarannya. Memang pada dasarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang telah kami lampirkan sebagai alat bukti dalam permohonan kami adalah bahwa telah merasa dirugikan oleh ketentuan mengenai proses kongres luar biasa serta kedudukan ADART dalam undang-undang, yaitu khususnya pada pasal 8 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tidak disebut tegas secara hierarki seperti pada pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Demikian yang mulia. Terima kasih. Saudara pemohon, itu tadi ada beberapa hal yang perlu saudara perhatikan. Terkait dengan permohonan yang sudah saudara sampaikan kepada Mahkamah, majelis telah memberikan beberapa masukan untuk melengkapi dan memperbaiki permohonan yang saudara sampaikan kepada Mahkamah. Antara lain, penjelasan dan ketepatan legal standing yang saudara nyatakan dalam permohonan ini. Kemudian, relevansi dan ketajaman batu uji yang saudara gunakan pada Undang-Undang Dasar. Mohon diperhatikan, secara prinsip, permohonan yang saudara sampaikan kepada Mahkamah ini sudah memenuhi syarat, tetapi perlu diperhatikan beberapa masukan yang diberikan oleh majelis panel tadi. Majelis berpendapat kita tidak perlu melaksanakan sidang panel untuk kedua kalinya,
dan permohonan yang saya sampaikan kepada Mahkamah ini akan majelis bawa dalam rapat permusyawaratan hakim. Karena sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2005, mekanismenya demikian. Bagaimanakah nantinya Mahkamah akan memberitahukan kepada saudara melalui panitra? Pemohon masih ada yang disampaikan? Kami rasa cukup Yang Mulia. Terima kasih. Dengan ini, sidang panel saya tutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Kamis 18 November 2021 telah selesai. Terima kasih, selamat siang. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang perkara pengujian Undang-Undang Nomor Registrasi Perkara 100-PUU-19 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam kebajikan. Baik para pihak, agenda persidangan pada siang ini adalah mendengarkan pokok-pokok permohonan dari pemohon, mendengarkan keterangan dari DPR, keterangan pemerintah, dan para ahli. Baik pada para pihak, pemohon, pemerintah, dan DPR, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Dan siapa saja yang hadir dalam persidangan hari ini. Silakan pemohon atau kuasa hukum terlebih dahulu, dan siapa ahli yang akan dihadirkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam konstitusi. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, pemerintah yang kami hormati, hadirin sidang yang kami muliakan, perkenalkanlah saya sendiri, MGD Fernando Perlindungan, SH, LLM, yang merupakan kuasa hukum para pemohon. Adapun ahli yang hadir dalam persidangan hari ini, terdiri ahli politik, Farhanesa Syendi Rahmadia, SOS MSc PhD, dan ahli hukum tata negara, Prof. Dr. Kaya Jesna Sutono, SHMH. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan kepada pemerintah atau DPR untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi serta para hadirin sekalian. Perkenalkan saya Putri Aprilia SHMH selaku anggota Komisi 3 Perwakilan dari DPR RI. Ahli yang kami hadirkan dari DPR RI yaitu Ahli Ilmu Perundang-undangan Profesor Dr. Adelia Putri SHMH. Terima kasih Yang Mulia. Izin memperkenalkan diri Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, saya perwakilan dari pemerintah yang hadir pada sidang hari ini yang diwakili oleh saya sendiri, Mahesa Bagaskara SHMH, dengan selaku Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undang, sehingga saya sendiri mewakili dalam hal ini bertindak atas nama pemerintah Indonesia. Kami tidak menghadirkan ahli Yang Mulia. Terima kasih. Baik, berarti hari ini lengkap ya hadir dalam persidangan. Untuk para pemohon, pada sidang pemeriksaan pendahuluan yang lalu, majelis telah memberikan nasihat untuk memperbaiki permohonan. Apakah sudah dilengkapi? Sudah lengkap Yang Mulia. Sudah lengkap Yang Mulia. Baik, agenda sidang hari ini akan mendengarkan pokok-pokok dari pemohon, lalu keterangan dari DPR, dan pemerintah dan ahli. Untuk itu, saya minta kepada pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya dalam waktu 5 menit. Silakan kepada kuasa hukum pemohon. Baik Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, pemerintah yang kami hormati serta sidang yang kami muliakan, perkenankanlah kami para kuasa hukum yang dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Febriani Indah Permata SHLM, Joren Burnawan SHMH, Darel Kadir SHMH, Kirana Suwito SHMH. Yang selanjutnya disebut sebagai para pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan terkait dengan perkara pengujian material pasal 81 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Adapun pokok-pokok permohonan yang kami bacakan antara lain bahwa ADART sebagai konstitusi partai politik yang seharusnya berfungsi secara maksimal dalam memberikan perlindungan dan jaminan hukum atas hak-hak anggota justru hanya berisi hal-hal yang mengakomodasi kepentingan penguasa partai. Akibatnya, para kader dan anggota menjadi tidak berdaya di hadapan para elit. Padahal, menurut undang-undang, anggota adalah pemegang kedaulatan dalam partai. Untuk memastikan bahwa anggota benar-benar berdaulat, berbagai ketentuan yang membelenggu dan merugikan kader dan anggota yang termuat dalam ADART Parpol harus diakhiri. Caranya adalah dengan membuka peluang bagi siapapun yang merasa dirugikan hak-haknya untuk mengujinya ke muka pengadilan, yaitu di Mahkamah Agung. Dibukanya peluang untuk menjudicial review ADART partai merupakan upaya untuk memberi perlindungan yang maksimal terhadap kepentingan anggota, masyarakat, dan bahkan demi menjaga kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas, yaitu dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kualitas demokrasi. Bahwa dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, para kader parpol memiliki hak dan kewajiban sebagai perorangan yang berhak atas kesamaan kedudukan di dalam partai politik dan dipersamakan dengan anggota partai politik lainnya. Juga para anggota maupun kader memiliki hak suara dalam kongres luar biasa, namun mereka tidak bisa menyuarakan hak mereka karena proses pemilihan ketua parpol dalam kongres luar biasa dilaksanakan tertutup. Padahal seharusnya setiap partai politik harus mengakomodir kadernya untuk memiliki hak suara serta turut dalam pemilihan ketua DPC. Hak para pemohon tersebut tidak boleh dihambat atau dihilangkan oleh undang-undang. Bahwa pemilihan secara tertutup ini berpotensi digunakan untuk menekan kebebasan berpendapat dalam mengambil sikap politik atas kebijakan pemerintahan yang berbeda dengan pandangan partai politik. Sedangkan dalam pasal 28I ayat 2 menyatakan setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Kami rasa sekian yang mulia pokok-pokok permohonan kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih pemohon. Berikutnya silakan DPR dulu untuk menyampaikan keterangan terhadap permohonan pemohon. Silakan DPR, waktunya 5 menit. Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, DPR akan menyampaikan dalil-dalil tanggapan terhadap pemohon. Kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, sebagaimana telah diutarakan dalam permohonan pihak pemohon yang melakukan pengajuan dan permohonan uji material terhadap pasal 8 ayat 1 dan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, bahwa kami sebagai pihak termohon berpendapat bahwa pada pasal 8 ayat 1 menjelaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat, dan pasal 8 ayat 2 menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Karena penyelesaian perselisihan kepengurusan melalui pengadilan negeri tidak berarti negara melalui institusi pengadilan mencampuri penyelesaian internal partai politik, karena perselisihan kepengurusan diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. Dalam hal Mahkamah Partai Politik tidak dapat menyelesaikan perselisihan kepengurusan tersebut, perselisihan kepengurusan akan diselesaikan oleh pengadilan negeri. Karena pada pasal ini kami merasa bahwa pasal ini sudah sesuai dengan ketentuan. Karena pada hakikatnya pengadilan negeri memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa partai politik sebagai jembatan antara rakyat dengan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis. Dengan demikian bunyi pasal 8 ayat 1 dan pasal 8 ayat 2 merupakan hal yang telah sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pada pokoknya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya, adapun alasan-alasan yang akan disampaikan oleh pihak DPR, yaitu
DPR berpendapat terhadap kerugian konstitusional yang dimaksudkan oleh pemohon dalam permohonannya tidak jelas dan tidak berdasar. Dalam permohonannya, pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas apa yang menjadi kerugian konstitusional pemohon dengan pemberlakuan pasal 8 ayat 1 dan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditujukan dengan pemohon hanya berdasarkan kepada isi pasal AKUO yang dianggap tidak disebut tegas secara hierarki seperti pasal 7 Undang-Undang Peraturan Perundang-undangan. Pemohon juga tidak bisa memberikan data yang valid dan akurat mengenai siapa saja yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh pemberlakuannya Undang-Undang AKUO tersebut. Bahwa DPR menyatakan juga bahwa pemohon tidak mendalilkan kerugian apa yang akan pulih atau legal remedy. Pemohon tidak mendeskripsikan keadaan seperti apa yang akan terjadi dan pemulihan hak apa yang akan didapatkan atau dialami pemohon jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon. Dari pemaparan DPR tadi, DPR berkesimpulan bahwa pasal 8 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Karena sejalan dengan konsep dan semangat demokrasi yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab dengan mengedepankan konsep negara kesatuan. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dalam putusannya menyatakan bahwa permohonan para pemohon ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, dan apabila majelis hakim berpendapat lain, Dewan Perwakilan Rakyat meminta putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang terhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih DPR. Berikutnya, silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan keterangannya. Dalam waktu 5 menit, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat. Perkenankan saya sebagai perwakilan dari pemerintah untuk memberikan tanggapan dan keterangan terkait para pemohon yang telah diklasifikasi dalam 3 poin penting. Yang pertama terkait kedudukan para pemohon, yang kedua terkait kewenangan mahkamah, dan yang ketiga terkait permohonan itu sendiri. Dalam kesempatan kali ini, pemerintah akan memberikan tanggapan dan keterangan terkait permohonan para pemohon. Yang pertama, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Pemerintah menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Hal itu dikarenakan kerugian konstitusional tidak konkret. Bahwa pemohon tidak merugikan secara jelas mengenai kerugian konstitusionalnya dengan keberadaan pasal 32 ayat 5 dan 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Bahwa para pemohon tidak dapat membuktikan kerugian konstitusional seperti apa yang ditimbulkan kepada para pemohon dengan berlakunya pasal 32 ayat 5 dan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Partai Politik. Bahwa terkait dengan posita dan petitum yang dimohon pemohon, yakni agar sengketa kepengurusan internal partai dikecualikan dari ketentuan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Partai Politik, maka pemerintah berpendapat bahwa hal tersebut tidak perlu dilakukan, karena mekanisme penyelesaian yang berkenan dengan pengurusan melalui pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 33 Undang-Undang Partai Politik merupakan alternatif terakhir, manakala permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan atau tidak dapat diputuskan oleh Mahkamah Partai. Bahwa pernyataan para pemohon mengenai terdapatnya kerugian konstitusional para pemohon terhadap pemberlakuan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Partai Politik tidak beralasan, sehingga para pemohon tidak memiliki legal standing dalam perkara ini. Terhadap pokok-pokok permohonan, pemerintah menyadari bahwa penentuan materi muatan sebuah undang-undang merupakan kewenangan dari lembaga pembentuk undang-undang yang bersifat open legal policy. Namun terkait dengan pengujian undang-undang partai politik, pada prinsipnya pemerintah sependapat bahwa undang-undang partai politik harus dapat menjadi instrumen hukum yang menjamin terwujudnya partai politik yang mandiri, profesional, dan akuntabel yang ditandai dengan kemampuan partai politik menyelesaikan berbagai persoalan yang ada pada dirinya secara otonom, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan sengketa kepengurusan. Bahwa untuk mewujudkan partai politik yang mandiri, profesional, dan akuntabel, serta otonom, perlu memperkuat kewenangan mahkamah partai yang dibentuk oleh masing-masing partai politik berdasarkan undang-undang. Sehingga apabila terjadi sengketa kepengurusan internal partai,
dapat diselesaikan secara mandiri oleh partai politik yang bersangkutan melalui mahkamah partai yang telah diatur dalam undang-undang. Putusan mahkamah partai harus bersifat final dan mengikat, bahwa mekanisme yang demikian perlu dibangun untuk menghindari berlarut-larutnya penyelesaian sengketa pengurusan partai politik yang pada akhirnya dapat mengganggu fungsi dan kinerja partai politik yang bersangkutan. Selain itu, penyelesaian perselisihan pengurusan partai melalui mahkamah partai juga dimaksudkan agar penyelesaian sengketa kepengurusan partai politik dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan efisien, serta mendorong partai politik lebih bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan internal partai. Bahwa berdasarkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Parpol dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Kalimat perselisihan pada tingkat mahkamah partai tidak tercapai dapat dimaknai dalam 3 pengertian antara lain. Pertama, parpol belum tidak memiliki mahkamah partai. Kedua, tidak ada putusan atau mahkamah partai tidak sampai pada putusan. Ketiga, mahkamah partai sampai pada pihak keberatan dengan putusan yang dimaksud. Bahwa pada pasal 32 ayat 5 Undang-Undang Parpol bermaksud agar pemerintah bisa melaksanakan putusan mahkamah partai politik ini, sehingga putusan tersebut apabila tidak puas dapat diajukan ke pengadilan. Jadi maknanya adalah bila telah ada putusan mahkamah politik dalam disampaikan ke pemerintah untuk dilaksanakan, sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Bahwa yang mengatur mengenai penyelesaian internal partai tersebut tidak hanya diselesaikan oleh internal partai saja, namun tetap membuka ruang diselesaikan melalui eksternal. Jadi, mengapa disebut bersifat final? Agar pemerintah segera menetapkan ini calon yang benar, ini calon partai, ini saat yang bersamaan. Orang-orang yang tidak puas dengan putusan mahkamah partai tadi itu dapat mengajukan ke pengadilan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemerintah memohon kepada yang terhormat Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 32 ayat 5 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang NRI Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. Menyatakan pemohon tidak dapat diterima menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. Menyatakan pasal 32 ayat 5 dan 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 2008 tentang Partai Politik tidak bertentangan dengan Undang-Undang NRI tahun 1945. Menyatakan pasal 32 ayat 5 dan 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik mempunyai kekuatan hukum dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatian Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Pemerintah dan DPR, apakah sudah memberikan keterangan tertulis kepada Mahkamah? Sudah, Yang Mulia. Baik, kita sudah mendengarkan keterangan dari pemohon, DPR, dan pemerintah. Berikutnya kita akan mendengarkan keterangan dari para ahli, baik ahli dari pemohon maupun ahli dari DPR. Silakan dimulai dari ahli pemohon. Pemohon menghadirkan 2 ahli. Tolong diperkenalkan ahlinya, siapa, ahli apa, dan akan menerangkan apa dalam persidangan kali ini. Silakan pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Dalam hal ini kami menghadirkan 2 orang ahli, yaitu ahli ilmu politik yang bernama Farhanises Yendi Rahmadila, SOS-MSI, PhD, dan ahli hukum tata negara yang bernama Prof. Dr. Kaya Jesna Sutono, SHMH, yang akan menjelaskan tentang implikasi terobosan hukum atas kekosongan hukum dalam Judicial Review ADART. Baik, untuk DPR 1 orang ahli, siapa dan apa keahliannya? Izin Yang Mulia, pada persidangan kali ini, DPR RI menghadirkan 1 orang ahli, yaitu ahli ilmu perundang-undangan yang bernama Profesor Dr. Adelia Putri SHMH, yang dalam hal ini akan menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan beserta ADART dan kontradiktif di antaranya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, untuk pemerintah, apakah benar tidak menghadirkan ahli dalam persidangan ini? Ya, tidak Yang Mulia. Baik, sebelum menyampaikan keterangannya untuk para ahli, harus diambil sumpahnya terlebih dahulu. Silakan untuk berdiri
rohaniawan untuk membantu, dan mulia Dr. Nabila Deliani Kaprion, SHM Hum, dapat membantu dalam mengambil sumpah. Silakan Yang Mulia, sebelum memberikan keterangan, untuk para ahli silakan berdiri untuk diambil janjinya secara bersamaan. Yang Mulia Dr. Nabila Deliani Kaprion, SHM Hum, silakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis, Saudara Ahli, pemohon dan Saudara Ahli DPR, sebelum memberikan keterangan sesuai keahliannya, bersediakah untuk disumpah? Bersedia Bersedia Yang Mulia. Silakan berdiri dan ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih, cukup Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Semua ahli telah disumpah, Anda semua terikat dengan sumpahnya. Untuk yang pertama, saya persilakan kepada saudari ahli yang dihadirkan oleh pemohon, yaitu Farhanesa Shendi Rahmadila, SKOS MSI PCID, untuk menyampaikan keterangannya. Waktu sekitar 4 menit, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya izin untuk menyampaikan keterangan ahli pemohon politik. Ketua dan anggota Hakim Konstitusi yang saya muliakan, pemohon yang saya hormati, kuasa pemerintah dan DPR yang saya hormati, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kita semua hari ini. Izinkanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan pendapat sesuai dengan kepakaran saya. Dalam sebuah partai, ADART merupakan landasan konstitusi yang menjadi pedoman bagi partai beserta jajarannya di bawahnya dalam menjalankan sistem kepartaian. Bermula dari hal tersebut, maka pengujian terhadap pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dilakukan oleh keempat ketua DPC Partai Keluarga merupakan langkah awal dari proses pencarian kepastian hukum yang seharusnya didapat. Permohonan pengujian material terhadap pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dilakukan karena fungsi dari ADART Parpol adalah menerjemahkan dan mengelaborasikan lebih detail ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU, sudah selayaknya untuk memperlakukan dan memposisikan ADART sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan di bidang kepartaian dalam arti luas. Tentang hal ini, Kenneth Janda, seorang ilmuwan parpol kenamaan asal Amerika Serikat, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum kepartaian adalah peraturan hukum baik yang ditetapkan oleh pemerintah maupun peraturan yang dibuat oleh parpol. Di sisi lain, praktek postdemokrasi sudah sangat menjamur dalam berlangsungnya sistem kepartaian di Indonesia. Demokrasi yang dibelenggu oleh kalangan elit telah terjadi sejak proses gelombang demokratisasi ketiga bergulir. Banyak rezim yang hanya menjadikan demokrasi sebagai prasyarat minimal untuk mendapat label demokratis. Tapi pada tataran teknis, publik justru semakin terjatuhkan dari proses politik dan proses pengambilan kebijakan yang seharusnya berjalan. Poin 1. AD atau ART sebagai peraturan perundang-undangan dan sistem hukum kepartaian. Dalam pandangan teori perundang-undangan, pelimpahan kekuasaan atau kewenangan dari pembentuk UU kepada lembaga lain untuk mengatur lebih lanjut suatu materi muatan UU tertentu disebut dengan delegasi. Dalam hal ini, salah satu alasan pembentukan ADART partai politik karena merupakan perintah dari UU. Ada banyak materi muatan dalam UU Parpol yang aturan terperincinya didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam ADART. Sebagai contoh, pasal 15 ayat 1 UU Parpol berbunyi, kedaulatan partai politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART. Pasal 22 berbunyi, kepengurusan partai politik di setiap tingkat dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART.
Kan konstruksi pasal-pasal tersebut jelas dapat dimaknai bahwa anggota partai memiliki kedaulatan yang mutlak. Untuk dapat memastikan bahwa anggota benar-benar berdaulat, berbagai ketentuan yang membelenggu dan merugikan kader dan anggota yang termuat dalam ADART Parpol harus diakhiri. Caranya adalah dengan membuka peluang bagi siapapun yang merasa dirugikan hak-haknya untuk menguji ke muka pengadilan, yaitu di Mahkamah Agung. Lalu membiarkan ADART yang tak bisa tersentuh oleh hukum sebagaimana yang telah terjadi selama ini dan terbukti memberi kesempatan dan peluang bagi penguasa parpol untuk memperlakukan parpol sesuai dengan selera para elitnya sehingga cita-cita untuk melembagakan parpol menjadi jauh panggang dari api. Jika hal ini terus dibiarkan, harapan masyarakat terhadap semakin membaiknya proses demokrasi hanya akan menjadi omong kosong belaka. 2. Post-demokrasi dalam sistem kepartaian di Indonesia. Pelaksanaan dari sistem kepartaian yang seharusnya melambangkan demokrasi secara sehat, kini justru dicederai oleh berbagai tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum dari partai. Tindakan tersebut membuat banyaknya kerugian yang dialami oleh partai, baik dari internal maupun eksternal. Bagi para kader atau anggota partai lainnya, kerugian yang dialami membuat kedaulatan partai yang seharusnya berada di tangan mereka justru terinvestasi oleh proses gelombang demokratisasi ketiga bergulir. Banyak rezim yang hanya menjadikan demokrasi sebagai prasyarat minimal untuk mendapat label demokratis, tapi pada tataran teknis, publik justru semakin terjatuhkan dari proses politik dan proses pengambilan kebijakan. Inilah yang disebut Colin Crouch sebagai fenomena post-demokrasi. Post-demokrasi bukanlah sebuah situasi kembali ke masa pra-demokrasi yang ditandai misalnya dengan bercokolnya kembali figur pemimpin tunggal atau sistem politik otoriter. Post-demokrasi justru hadir ketika lembaga-lembaga berikut mekanismenya demokrasi sudah berjalan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Kala Jesna Sutono, SHMH, untuk memberikan keterangannya. Waktu sekitar 4 menit, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ketua dan anggota Hakim Konstitusi yang saya muliakan, para pemohon yang saya hormati, kuasa pemerintah dan DPR yang saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kita hari ini. Izinkanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan pendapat sesuai dengan keahlian saya. Baik Yang Mulia, jika berangkat dari kedudukan partai politik itu sendiri dalam ketatanegaraan Indonesia, negara sangat bergantung pada partai politik sebagaimana sarana untuk menduduki jabatan-jabatan negara. Namun pada praktiknya, sistem oligarkis yang terus berkembang dengan konsentrasi kekuasaan yang diarahkan ke satu ketua umum atau figur-figur tertentu. Seharusnya partai politik itu wajib mengembangkan kehidupan demokrasi karena prinsip kedaulatan anggota dikedepankan dalam partai politik, bukan dipegang oleh kedaulatan superbody pada lembaga internal partai. Poin pertama, terkait dengan soal ketiadaan aturan hukum atau legal vacuum di internal partai politik. Dalam hal ini dikarenakan Mahkamah Partai selaku peradilan internal partai tidak berwenang menguji ADART, partai politik, dan PT-UN juga tidak berwenang mengadili karena kewenangan PT-UN hanya sebatas mengadili sengketa putusan tata usaha negara. Poin yang kedua Yang Mulia, terkait dengan judicial review ADART partai politik berimplikasi terhadap terobosan hukum atau rule breaking. Untuk merealisasikan gagasan pengaturan partai politik yang ideal, maka dibutuhkan suatu terobosan hukum dan sikap hakim yang progresif. Pengajuan judicial review ADART secara yuridis akan berimplikasi menjadi terobosan hukum, penting dan signifikan dalam tata hukum nasional. Secara teoritik, hal tersebut penting dan signifikan. Secara teoritik, hal tersebut sangat diperbolehkan, karena ada implikasi yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum tadi, terhadap keadaan yang tidak atau belum diatur. Poin yang ketiga terkait dengan judicial activism. Di Indonesia tidak begitu besar pengaruhnya memang, namun hakim secara normatif itu terikat pada jurisprudensi, namun harus diletakkan pada suatu pemahaman bahwa judicial activism itu merupakan suatu langkah secara legal konstitusional yang ditempuh untuk mengatasi kekosongan hukum
karena telah terjadi kenyataan-kenyataan baru dan tuntutan pemaknaan baru terhadap suatu aturan hukum. Selain itu, sebagai kontrol yudisial atas fenomena praktik nepotisme dan oligarkis partai politik yang terus berkembang dalam pembentukan aturan pokok partai politik, yaitu ADART. Perlu adanya mekanisme check and balances, jangan sampai ada institusi negara yang bebas tanpa diimbangi dengan kekuasaan kontrol lain atau tanpa fungsi kontrol, supaya dalam praktiknya parpol itu tidak berjalan seperti sistem kekerajaan. Padahal kita negara demokrasi konstitusional. Lembaga negara bisa saling check and balances, namun kenapa parpol tidak ada yang bisa mengimbangi? Bila ADART partai politik dapat dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga dapat diuji di Mahkamah Agung, maka tentu akan membawa manfaat positif bagi seluruh partai politik di Indonesia. Sebab kedepannya para elit partai politik tidak seenaknya dalam membuat ADART yang berpotensi merugikan hak-hak dasar anggotanya, serta akan tercipta tertib hukum dalam bingkai negara demokrasi yang menjamin terlindungnya hak-hak konstitusional warga negara Indonesia. Cukup yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Dr. Kalajesna Sutono, SHMH. Sekarang kepada pemohon, silakan mengajukan pertanyaan atau pendalaman sekiranya ada kepada para ahlinya. Baik, terima kasih yang mulia. Izinkan saya selaku kuasa hukum pemohon mengajukan pertanyaan kepada ahli. Pertanyaan untuk Prof. Dr. Kalajesna Sutono, SHMH. Pertanyaannya adalah, apakah partai politik itu termasuk dalam lembaga negara jika dikaitkan dengan ketentuan dari pasal yang diuji, yaitu pasal 8 ayat 2. Sekian yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang perwakilan dari DPR, silakan mengajukan pertanyaan atau pendalaman sekiranya ada pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Pertanyaan untuk ahli Profesor Dr. Kalajesna Sutono, SHMH. Bagaimana menurut ahli urgensi mengapa sangat diperlukannya judicial review ADART untuk harus termasuk dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang? Cukup yang mulia, itu saja yang hendak kami dengar dari ahli. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang perwakilan dari pemerintah, silakan mengajukan pertanyaan atau pendalaman sekiranya ada pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Pertanyaan untuk ahli Profesor Dr. Kalajesna Sutono, SHMH. Bagaimana menurut pandangan ahli mengenai ADART perusahaan atau perseroan terbatas? Apakah ada pembeda? Cukup yang mulia, itu saja yang hendak kami tanyakan dari ahli. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan persilakan kepada majelis untuk mendalami keterangan dari para pihak. Silakan Hakim Anggota Rivaldo. Baik, terima kasih yang mulia. Saya ingin bertanya kepada ahli Farhanisa Shendi bahwa berdasarkan yang dibaca tadi, bagaimana pandangan saudara ahli mengenai penyelesaian konflik jika ADART ini dapat saja merugikan hak anggota atau kader parpol. Secara normatif, Mahkamah Partai yang seharusnya menjadi epicentrum penyelesaian konflik internal partai politik saat ini. Namun pada kenyataannya belum mampu menyelesaikan, bahkan putusan-putusannya tidak dipatuhi jika terdapat dualisme di dalam parpol tersebut. Padahal seharusnya partai politik adalah salah satu penentu utama tumbuhnya demokrasi di tanah air. Bahwasanya sistem kepartaian di tanah air harus dibenahi karena telah banyak melahirkan kewujudan demokrasi atau demokrasi stagnation. Terima kasih. Ya baik, silakan para ahli. Terlebih dahulu Farhanisa Shendi Ramadila SOS, MSI, PhD, untuk menanggapi. Baik, saya akan menanggapi. Secara normatif, Mahkamah Partai yang seharusnya menjadi epicentrum penyelesaian konflik internal partai politik saat ini. Namun pada kenyataannya belum mampu menyelesaikan, bahkan keputusannya tidak dipatuhi jika tidak terdapat dualisme dalam parpol. Padahal seharusnya partai politik adalah salah satu penentu utama tumbuhnya demokrasi di tanah air. Bahwa sistem kepartaian di Indonesia harus dibenahi karena telah banyak melahirkan kewujudan demokrasi. Mungkin itu saja yang dapat saya tangkapkan. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Ya baik, terima kasih Bu. Lanjut ke ahli kedua, Profesor Dr. Kalajesna Sutono, SHMH. Silakan.
Baik, terima kasih seluruh Majelis Hakim Konstitusi dan peserta sidang sekalian. Saya akan menjawab pertanyaan dimulai dari pertanyaan kuasa hukum pemohon, yaitu terkait dengan lembaga negara. Maka dalam perkembangan teori hukum tata negara modern, definisi tentang lembaga atau organ negara telah berkembang secara luas, tidak hanya terbatas dalam pengertian sempit, bahkan jika kita kembali ke masa lampau sejak tahun 1945 dalam bukunya General Theory of Law and State, yang ditulis oleh Hans Kelsen telah menyebutkan whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ. Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum adalah suatu organ. Sehingga dalam pengertian secara luas, partai politik pun dapat digolongkan sebagai lembaga negara. Lalu, pertanyaan selanjutnya yang diajukan oleh perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan judicial review ADART, terkait dengan urgensi judicial review ADART. Baik, jadi hal ini sejalan dengan teori judicial activation. Menurut Muhammad Mahfud MD, minimal ada 3 alasan yang mendasari pentingnya judicial activation. Pertama, hukum sebagai produk politik senantiasa mewakili watak yang sangat ditentukan oleh konstelasi politik yang melahirkannya. Hal ini memberikan kemungkinan bahwa setiap produk hukum akan mencerminkan visi dan ketentuan politik pemegang kekuasaan yang dominan, sehingga tidak sesuai dengan dasar-dasarnya atau bertentangan dengan peraturan yang secara hierarkis lebih tinggi. Kedua, kemungkinan sering terjadi ketidaksesuaian antara produk peraturan dengan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi, maka muncul berbagai alternatif yang mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut melalui pelembagaan judicial review. Ketiga, dari berbagai alternatif yang pernah ditawarkan, pelembagaan judicial review adalah solusi yang paling konkret dalam permohonan ini, Yang Mulia. Lalu terkait dengan pertanyaan dari perwakilan pemerintah tentang apakah ada pembeda antara ADRT perusahaan dengan ADART perseroan, yaitu jika kita bicara tentang partai politik, maka partai politik itu adalah badan hukum publik. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 tahun 2018 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, putusan MK telah memberikan tafsir secara konstitusional bahwa partai politik itu adalah badan hukum publik. Kita harus melihat bahwa bagaimana perbedaan dari PT itu sendiri, yaitu PT itu sendiri adalah badan hukum publik yang memang mengurus perseorangan, sedangkan partai politik itu adalah badan hukum publik yang terkait dengan beberapa kepentingan negara, misal dalam pemilihan berbagai jabatan negara. Maka dalam hal itu tidak bisa dipersamakan karena kewenangannya saja sudah berbeda dan berkaitan dengan aspek publik. Kalau misalnya partai politik, karena mereka merekomendasikan jabatan-jabatan negara dan hak angket dan lainnya. Cukup, Yang Mulia. Tanggapan dari ahli. Baik, berikutnya saya persilakan kepada ahli dari DPR, Profesor Dr. Adelia Putri, SHMH, untuk memberikan keterangannya. Waktu sekitar 4 menit, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia, Ketua dan anggota Hakim Konstitusi yang saya muliakan, pemohon yang saya hormati, kuasa pemerintah dan DPR yang saya hormati, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan pendapat sesuai dengan keahlian saya. Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang penting setiap sistem demokrasi. Menurut Jimmy S. Siddiq, partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bersamaan dengan semakin berperannya partai politik dalam kehidupan negara yang demokratis, kerap menciptakan pertikaian internal di antara pengurus partai. Permasalahan internal partai dapat merugikan partai politik tersebut beserta agendanya. Implikasi lebih luas dapat menyebabkan keresahan di masyarakat dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Karena konflik internal partai politik, perselisihan kepengurusan tentu akan mempengaruhi kinerja kader yang duduk dalam lembaga perwakilan maupun pemerintahan. Dalam hal ini, rakyat yang paling dirugikan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik atau Undang-Undang Partai Politik mengintroduksi Mahkamah Partai sebagai salah satu jalur penyelesaian internal partai. Lalu sebenarnya dalam perselisihan partai politik, apa yang sebenarnya menjadi batu uji untuk menyelesaikan permasalahannya? Apakah dari Undang-Undang Partai Politik atau wewenang dari peraturan dalam partai tersebut? Diperlukannya peran pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan tersebut atau kesemuanya? Dapat saya uraikan berdasarkan pandangan serta pendapat yang telah saya susun sebagai berikut. Pertama, kontradiktif peraturan perundang-undangan dengan ADRT. Saya jelaskan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam
Peraturan perundang-undangan memiliki unsur-unsur penting sebagai berikut. 1. Peraturan tertulis. 2. Memuat norma hukum yang mengikat umum. 3. Dibentuk atau ditetapkan lembaga negara atau pejabat berwenang berdasarkan prosedur dalam peraturan perundang-undangan. 4. Dibentuk melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian anggaran dasar atau anggaran rumah tangga ADART menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anggaran dasar adalah peraturan penting yang menjadi dasar peraturan yang lain-lain atau bagi perusahaan, perkumpulan, atau sebagainya. Sedangkan anggaran rumah tangga adalah peraturan pelaksana anggaran dasar atau bagi perusahaan, perkumpulan, dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan pedoman yang berisi aturan-aturan bagi anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasinya. Para anggota organisasi akan terikat dalam wadah organisasi tersebut dengan AD atau ART. Dalam penjelasan di atas, ada poin yang bisa saya sampaikan. Pertama, perihal norma hukum, peraturan perundang-undangan merupakan norma hukum yang mengikat umum dalam artian sifat umum yang berlaku bagi seluruh orang, sedangkan ADART berlaku internal bagi suatu organisasi, badan hukum, sehingga ia bersifat tidak mencakup orang banyak. Kedua, peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditetapkan lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan ADART wewenangnya tergantung pada organisasi atau badan hukum yang bersangkutan. Sehingga menurut saya ADART tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Lalu pada pembahasan kedua, terdapat konsep basicing dan regeling dalam ADART. Bisa saya jelaskan, basicing adalah tindakan hukum publik bersifat sepihak atau bersifat satu yang dilakukan oleh alat-alat perlengkapan pemerintah yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai istilah ketetapan atau keputusan. Dikatakan tindakan hukum publik yang bersifat sepihak karena dilakukan dengan tindak hukumnya tergantung kepada kehendak sepihak dari badan atau jabatan tersebut. Lalu untuk regeling adalah tindakan pemerintah yang bersifat mengatur dan bersifat umum. Cirinya adalah perbuatan ini merupakan suatu keputusan yang mengatur dan ditujukan untuk umum. Contohnya untuk melakukan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Mengenai perbedaan tersebut, dapat dilihat dari pengertian hingga karakteristik basicing dan regeling. Saya simpulkan bahwa unsur yang paling mendekati karakteristik dari AD atau ART adalah basicing atau disebut sebagai keputusan. Hal ini mengacu pada sifat basicing yang individual dan konkret. Sifat ini sama dengan pemberlakuan ADART yang berlaku internal hanya pada anggotanya saja. Terlebih sifat umum dari regeling itu sendiri yaitu tindakan yang mengatur secara umum. Dalam hal ini tentu saja bertentangan dengan karakteristik atau sifat dari ADART yang hanya mengatur tiap-tiap orang yang berada dalam anggota partainya sendiri. Demikian keterangan ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Semoga dapat membantu Mahkamah Konstitusi dalam permohonannya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Profesor Dr. Adelia Putri SHMH. Sekarang kepada perwakilan DPR, silakan mengajukan pertanyaan atau pendalaman sekiranya ada kepada ahli. Dari pemerintah cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari pihak DPR akan menanyakan bahwa kepada ahli dalam keterangan yang jelas ahli sampaikan, jelaskan secara rinci mengapa ADART partai politik tidak masuk dalam kriteria peraturan undang-undangan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sekarang perwakilan dari Presiden, silakan mengajukan pertanyaan atau pendalaman sekiranya ada pertanyaan. Silakan. Dari pemerintah cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sekarang dari kuasa hukum pemohon, silakan mengajukan pertanyaan atau pendalaman sekiranya ada pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya selaku kuasa hukum pemohon ingin mengajukan pertanyaan kepada ahli. Tadi di dalam penjelasan yang telah ditegaskan oleh ahli mengenai ADART yang merupakan bagian dari basicing, apa yang menjadi unsur penguat dalam pernyataan yang ahli yakini bahwa sebenarnya ADART parpol bukan bagian dari norma hukum yang mengikat umum. Demikian Yang Mulia. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan mempersilakan kepada majelis untuk mendalami keterangan dari para pihak. Cukup Yang Mulia. Ya baik, silakan kepada ahli Profesor Dr. Adelia Putri SHMH untuk menanggapi. Baik, terkait pertanyaan dari perwakilan DPR,
mengapa ADART parpol tidak masuk dalam kriteria peraturan perundang-undangan. Dalam kriteria perundang-undangan itu sendiri, pertama, peraturan tersebut tertulis, dan kedua, menurut norma hukum yang mengikat umum. Arti dari mengikat umum itu yaitu berkenaan dengan norma hukum yang terkandung di dalamnya, yakni norma hukum bersifat umum dalam arti luas dan berlaku keluar. Sudah dijelaskan pada keterangan yang sebelumnya bahwa ADART itu mencakup internal partai politiknya saja, tidak bersifat umum dan tidak berlaku untuk keluar. Ketiga, dibentuk dan ditetapkan lembaga negara dan pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan ADART dibentuk dan ditetapkan oleh bagian atau bagan partai itu sendiri, sehingga ADART dalam peraturan perundang-undangan tidak bisa dimasukkan atau digolongkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Dan untuk pertanyaan dari kuasa hukum pemohon, unsur penguat dalam basicking mengapa termasuk ke dalam bagian dari sifat ADART, unsur-unsur yang ada di basicking, unsur utamanya adalah penetapan tertulis oleh badan atau pejabat, tindakan hukum, konkret, individual, final, akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, pernyataan kehendak yang bersifat sepihak atau bersih satu ditujukan untuk hal-hal yang bersifat khusus. Di dalam unsur basicking ini terdapat unsur-unsur yang ada dalam ADART seperti konkret, individual, keputusan bersifat final, akibat hukumnya bagi perorangan atau badan hukum itu tersendiri, dan ditujukan untuk hal-hal yang bersifat khusus, sehingga ADART bisa disebut sebagai basicking atau keputusan bagi pihak yang sepihak atau bersegi satu. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih untuk para pihak. Apakah cukup? Adakah yang ingin ditanyakan lagi kuasa hukum pemohon? Cukup Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Cukup pemerintah? Cukup Yang Mulia. DPR ada pertanyaan? Cukup Yang Mulia. Baik, saya cukupkan. Agenda sidang berikutnya yaitu pengucapan putusan. Dengan demikian, majelis anggap sidang hari ini telah selesai. Dengan ini, sidang pleno saya nyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Senin 29 November 2021 telah selesai. Terima kasih, selamat siang. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara pengujian undang-undang dengan nomor registrasi perkara nomor 100/PUU /19 Romawi /2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam kebajikan. Baik para pihak, agenda persidangan pada siang ini adalah pengucapan putusan. Sebelumnya dipersilakan untuk pemohon memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Pemerintah yang kami hormati, dan hadirin sidang yang kami muliakan, perkenalkanlah saya sendiri, MD Fernando Perlindungan, yang merupakan kuasa hukum pada pemohon terhadap pengujian pasal 8 ayat 1 dan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Silakan kepada pemerintah dan atau DPR untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi. Hari ini
perwakilan pemerintah yang hadir dari Kementerian Hukum dan HAM yang diwakilkan oleh saya sendiri, Maesa Bagaskara, dengan jabatan Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan. Terima kasih Yang Mulia. Kepada pihak DPR, kami persilakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang hadirin sekalian. Hari ini yang hadir dari perwakilan DPR yaitu saya sendiri, Putri Aprilia sebagai anggota Komisi 3. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kita mulai dengan pengucapan putusan untuk nomor perkara 100/PUU-19 Romawi-2021. Putusan akan dibacakan secara bergiliran. Untuk itu, silakan para pihak mendengarkan dengan baik. Putusan nomor 100/PUU-19 Romawi-2021 demi keadilan berdasarkan ketahanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian material pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh yang pertama, nama Kasita Prumadia SHMH, jabatan mantan Ketua DPC Partai Keluarga Yogyakarta. Yang kedua, nama Amina Aprianti, SIP MSOS, jabatan mantan Ketua DPC Partai Keluarga Jakarta. Yang ketiga, nama Dewi Gunawan, SEMM, jabatan mantan Ketua DPC Partai Keluarga Nganjuk. Yang keempat, nama Igusti Bagus Suryadi, SEME, jabatan mantan Ketua DPC Partai Keluarga Bali. Berdasarkan surat kuasa khusus pertanggal 23 April 2021, memberikan kuasa kepada Indah Permata SHMH dan kawan-kawan pada kantor hukum Permata Hartawan Law Firm, baik bertindak bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dan untuk atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya sebut sebagai pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, membaca dan mendengar keterangan tertulis pemerintah, membaca dan mendengarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar dan membaca keterangan ahli yang diajukan pemohon, mendengar dan membaca keterangan ahli yang diajukan DPR dan pemerintah, memeriksa bukti-bukti pemohon, membaca kesimpulan pemohon, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Duduk perkara. Menimbang bahwa pemohon mengajukan perkara pengujian material pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Kedudukan hukum, legal standing pemohon, menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 beserta penjelasannya serta pasal 3 PMK Nomor 006/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara putusan pengujian undang-undang yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu 1. Perseorangan warga negara Indonesia, 2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan, 3. Badan hukum publik atau privat, dan 4. Lembaga negara. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum atau legal standing pemohon dalam permohonan akuo sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia dan juga kader dan mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Keluarga. 2. Bahwa pemohon mempunyai hak yang diberikan oleh partai politik untuk menjalankan kehidupan berpartai di dalam partai keluarga yang berkewajiban untuk melaksanakan demokrasi sebagaimana diatur dalam norma pasal 13 huruf D Undang-Undang Partai Politik. 3. Bahwa hak yang diberikan kepada anggota-anggota partai keluarga itu dicerminkan dengan terbentuknya organ-organ yang demokratis sehingga dalam proses pengambilan keputusan termasuk melakukan perubahan ADART
para pemohon sesuai dengan kedudukannya di dalam struktur organisasi partai dapat menggunakan hak demokratisnya yang diberikan oleh konstitusi maupun undang-undang. Pokok permohonan bahwa salah satu alasan pembentukan ADART parpol karena hal tersebut merupakan perintah dari undang-undang. Ada banyak materi muatan dalam undang-undang partai politik yang aturannya terperincinya didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam ADART sehingga sudah selayaknya untuk memperlakukan dan memposisikan ADART sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan di bidang kepartaian dalam arti luas, bahwa para pemohon memandang pasal 8 ayat 1, pasal 8 ayat 2 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Petitum 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 8 ayat 1 dalam frasa menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang tidak bersifat limitatif sehingga pasal tersebut menjadi inkonstitusional. 3. Menyatakan pasal 8 ayat 2 bahwa pemaknaan dalam frasa yang dimaksud dengan berdasarkan wewenang tidak menyebutkan secara tegas sehingga tidak memiliki kepastian hukum. 4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda P1 sampai dengan bukti P34. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pemerintah dan DPR sebagai termohon menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 29 November 2021 yang kemudian dilengkapi oleh keterangan tertulis yang diterima di kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2021 sebagai berikut. Jawaban pemerintah atas permohonan pengujian pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan pernyataan pemohon mengenai kedudukan hukum dan kewenangan mahkamah dalam perkara ini, maka pemerintah menyatakan 1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, kerugian konstitusional yang disampaikan tidak konkret. 2. Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas mengenai kerugian konstitusionalnya dengan keberadaan pasal 8 ayat 1 dan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 3. Permohon bukanlah subjek pelaku dari pembentukan ADART sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai alat bukti. Dalam permohon ini seluruh ketentuan yang terlampir sebagai alat bukti ditetapkan tidak pada masa permohonan menjabat. 4. Bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik bukanlah jenis peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan pandangan para ahli hukum tata negara dan ahli ilmu perundang-undangan, sehingga seharusnya para pemohon menggunakan jalur melalui pengadilan tata usaha negara. 5. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Agung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan permohonan pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Niet on van Geldig verklaard. Berdasarkan penjelasan di atas, pemerintah memohon kepada Ketua atau Majelis Hakim Konstitusi 1. Menyatakan bahwa pemohon tidak mempunyai legal standing. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. 3. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. 4. Menyatakan pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
5. Menyatakan bahwa pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan hukum dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon adalah menguji pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin kedua, kewenangan Mahkamah menimbang bahwa menurut pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945 dan pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama, terakhir yang putusannya bersifat final antara lain menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Menimbang bahwa para pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia dan juga kader dan mantan ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Keluarga. Poin keempat, menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian mengenai ketentuan. Poin kelima, Mahkamah berpendapat bahwa pemohon telah menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia dengan mendalilkan adanya hak konstitusionalnya pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, pasal 28I ayat 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menurut para pemohon telah dirugikan dan potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlaku pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Poin 1, menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Poin 2, menimbang bahwa UUD NRI 1945 telah memilih jalan tengah dalam mengatur keberadaan partai politik. Partai politik bukanlah organisasi swasta yang berbadan hukum privat, tetapi sebuah badan hukum publik yang syarat-syaratnya serta tata cara pendiriannya diatur dalam undang-undang. Poin 3, menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara seksama permohonan para pemohon, bukti-bukti yang diajukan para pemohon, keterangan pemerintah, keterangan DPR RI, keterangan ahli para pemohon menurut Mahkamah, pokok permasalahan konstitusional uji material yang dimohonkan oleh para pemohon adalah apakah pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 UU 12 tahun 2011 bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memberikan jaminan keadilan, kepastian hukum, dan tidak bersifat secara limitatif serta diatur secara tidak tegas sebagaimana didalilkan para pemohon. Dikembalikan kepada Yang Mulia. Konklusi, 1. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. Mahkamah berwenang mengadili perkara permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Yang 3. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Amar putusan mengadili menerima permohonan pemohon untuk sebagian. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Firda Roskia sebagai hakim ketua, merangkap anggota Janita Caroline Lumban Gaol, Nabila Deliani Kopion, Ahmad Fahri, Alivia Shendi Oksakila, Hilary Chosiana Fakila, Rivaldo Gilang Ramadan, Muhammad Farhan Atala, dan Mebrani Indah Permata, masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 28 Mei tahun 2021 oleh 9 hakim konstitusi dengan dibantu oleh Siti Aminah SHMH sebagai panitera serta dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, presiden atau mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Para pihak ada concurring yang akan dibacakan oleh hakim bersangkutan, yaitu Hakim Rivaldo Gilang Ramadan, Muhammad Farhan Atala, dan Mebrani Indah Permata. Baiklah, Hakim Rivaldo Gilang Ramadan. Concurring opinion bahwa dalam pasal ayat 8 ayat 1 dan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diyakini mampu untuk menyelesaikan sengketa yang ada di dalam perkara internal partai politik. Jika hanya mengacu pada ADART saja, jikalau ada sengketa internal
partai politik diyakini belum tentu dapat menyelesaikan perkara sengketa internal yang ada di partai politik. Menimbang bahwa faktor kepemimpinan tunggal serta manajemen yang jelek, terlalu kuatnya figur pemimpin parpol berpotensi mematikan kaderisasi pada tubuh partai politik bersangkutan. Figur yang kuat sering diklaim mampu menjadi perekat sementara di ketika bersamaan kader yang mempunyai kualifikasi sepadan tidak pernah dipersiapkan sebagai calon pengganti. Menimbang bahwa ditinjau dari proses regenerasi yang wajib dilakukan, kegagalan timbul tokoh baru pada parpol membuktikan kegagalan parpol melakukan reformasi internal, terutama buat revitalisasi serta regenerasi terutama sebab figur petingginya menjadi simbol institusi. Menimbang bahwa setiap peraturan perundang-undangan apabila dilihat dari dasar kewenangan pembentukannya adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar kewenangan yang bersifat A. Delegatif dan B. Atributif, yang dalam hierarkis norma hukum yang dianut oleh UU PPP sangat ketat dan rigid sehingga setiap peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk oleh berdasarkan kewenangan. Oleh karena itu, terdapat dua syarat yang dirumuskan dalam pasal 8 ayat 2 UU PP Aqua dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu A. Sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau B. Dibentuk berdasarkan kewenangan. Menimbang bahwa terhadap frasa sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana disebutkan dalam norma pasal 8 ayat 2 UU PPP, sebagaimana diuraikan dalam angka 7 di atas adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada adanya pemerintah atau delegasi peraturan perundang-undangan di atasnya. Sedangkan terhadap frasa dibentuk berdasarkan kewenangan bermakna bahwa suatu lembaga atau badan harus secara ketat membatasi ruang lingkup norma pengaturan yang dibentuknya hanya mencakup ruang lingkup kewenangan yang ada pada lembaga atau badan tersebut. Menimbang bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik memiliki kedudukan yang utama dalam organisasi partai politik dan menjadi sumber hukum tertinggi bagi anggota dan pengambilan keputusan oleh partai. Dengan demikian, pada hakikatnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik merupakan entitas yang tidak terpisah dari struktur hierarkis norma hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, tepat dan dapat diterima jika disamakan dengan peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal sebagaimana dijelaskan di atas, kami berpandangan bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik dapat digolongkan. Dan dengan demikian, termasuk dalam satu jenis peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang yang tercipta dalam konvensi ketatanegaraan yang diterima dalam praktik, meskipun hal itu tidak secara tegas dinyatakan di dalam undang-undang yang mengatur tentang hierarkis peraturan perundang-undangan. Oleh karena kedudukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik dikualifikasikan sama dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka dengan sendirinya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan partai politik dapat menjadi objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 24A ayat 1 Undang-Undang NRI 1945 junto pasal 31A menimbang bahwa UUD NRI 1945 telah memilih jalan tengah dan mengatur keberadaan partai politik. Partai politik bukanlah organisasi swasta yang berbadan hukum privat, tetapi sebuah badan hukum publik yang syarat-syarat serta tata cara pendiriannya diatur dengan undang-undang. Aspek publik dari partai politik ditunjukkan pada fakta bahwa partai politik secara konseptual adalah sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Sedangkan secara faktual, partai politik melaksanakan tugas publik, setidak-tidaknya dalam konteks mempersiapkan dan mengajukan calon anggota DPR dan DPRD, dan calon presiden dan calon kepala daerah, dan untuk menjamin persaingan yang adil partai-partai politik peserta pemilu atau antar calon. Sedangkan secara faktual, partai politik melaksanakan tugas publik, setidak-tidaknya dalam konteks mempersiapkan dan mengajukan calon anggota DPR dan DPRD, dan calon presiden dan calon kepala daerah, dan untuk menjamin persaingan adil antar partai politik peserta pemilu atau antar calon.
Dengan demikian, pengucapan putusan telah selesai. Kemudian untuk salinan putusan akan dikirimkan melalui email kepada para pihak. Setelah sidang pengucapan putusan ini telah selesai, atau paling lambat 3 hari, kerja setelah persidangan ini ditutup. Baik, dengan demikian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Oke. Hadir.